Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mas Yusuf yang saya hormati, Mas Fatan, Mas Dendi, serta teman-teman sekalian, keluarga besar Master Tukang yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih diberikan banyak nikmat, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di saat saudara-saudara kita di tempat yang lain banyak mendapatkan ujian dan cobaan, ya, ini kelihatannya ada saja ya beritanya beberapa hari ini, ya, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di tempat yang lain, ya. Mulai dari Cianjur, kemudian Garut, kemudian sekarang Semeru erupsi lagi, ya, Semeru erupsi, ya. Sementara kita di sini, alhamdulillah, ya, masya Allah, kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan tenang, gitu ya, bisa bekerja sebagaimana biasa. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus betul-betul kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Para ulama mengatakan wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa nikmat itu diciptakan? Untuk itulah nikmat itu harus kita gunakan, ya. Kita diberi nikmat bisa bekerja. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya, lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan nikmat sehat, maka gunakan nikmat sehat itu juga sebaik-baiknya untuk melakukan banyak kebaikan dan menghindari segala macam keburukan. Karena tentu saya dirahmati Allah, kalau dalam teori agama, ya, berbagai macam musibah yang terjadi itu salah satunya karena kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah. Musibah apapun yang menimpa diri kalian, maka itu semua disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri, ya. Makanya mari kita minimalisir, ya, kesalahan, ya. Baik kesalahan dengan manusia, apalagi kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangankan dengan Allah, ya, kita berbuat salah dengan manusia saja itu akan ada konsekuensinya, kan begitu, ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan menggunakan semua nikmat sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa nikmat itu Allah ciptakan? Untuk itulah nikmat itu harus kita gunakan. Seperti contoh, nikmat bisa bicara, ya. Kanjeng Nabi memberikan petunjuk kepada kita, ya. Bisa bicara itu nikmat. Bagaimana cara menggunakannya? Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, gunakan nikmat bisa bicara itu untuk mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada manfaatnya. Atau kalau tidak bisa, sebaiknya kita diam, kan begitu, ya. Baik, kemudian selanjutnya salawat serta salam kita tidak akan pernah lupa sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwanya, dan kita semua sebagai umatnya, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa bersolawat kepada Kanjeng Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi, itu artinya Allah memberikan rahmatnya. Makanya kita pas nganggur-nganggur, iseng-iseng kan begitu ya, nggak ada aktivitas ya, lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Insyaallah ya, orang yang senantiasa bersolawat pada Rasulullah ya akan diberikan banyak keberkahan ya di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini tema kita seperti flyer yang mungkin sudah jenengan baca tentang jalan menuju surga. Ya. Para sahabat, ya, sahabat Nabi, ya, itu orang-orang yang sangat antusias dan sangat terobsesi dengan surga. Ya. Karena para sahabat itu sangat menyadari dan memahami ya, hidup di dunia itu hanya sebentar. Kata Rasulullah, usia umatku itu antara 60 sampai 70. Ya, usia umat Kanjeng Nabi itu dalam hadis itu 60 sampai 70. Ya, antara itu. Kalau ada yang lebih dari itu bonus itu ya. Tapi kalau menurut hadisnya yaitu antara 60 sampai 70. Jadi tidak lama di dunia ini. Ya. Nah, kehidupan yang kekal dan abadi itu akhirat. Ya. Dan di akhirat tempat itu cuma ada dua. Kalau nggak surga, ya neraka, kan begitu ya. Dan saya yakin kita semua menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang terobsesi dengan surga ya, ya, sebagaimana kita terobsesi dengan sesuatu, kita menginginkan sesuatu ya, apakah target pribadi, apakah target perusahaan yang sudah disepakati bersama, dicanangkan bersama. Kalau kita terobsesi dengan target itu, maka kita akan berusaha menapaki jalan menuju target yang kita inginkan. Gitu ya. Kita pengen target apa? Kita berusaha keras, berupaya meniti jalan untuk mencapai target kita, dan berupaya menghindari sesuatu yang akan menghalangi kita untuk mencapai target kita. Itu namanya orang yang terobsesi gitu ya. Pengen apa gitu ya, terobsesi, maka dia fokus bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan obsesinya. Nah, begitu pula halnya ketika kita yang menjadi tujuan akhir dari segala aktivitas kita adalah surga, maka kita akan terobsesi dengan surga, sehingga kita akan meniti jalan bagaimana supaya kita nanti masuk surga. Nah, pagi hari ini teman-teman saya yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah ya. Jadi jalan menuju surga pagi hari ini berdasarkan hadis ya. Saya ambilkan dari kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-22. Judulnya di sini memang jalan menuju surga. Hadis ini bersumber dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari sahabat Jabir bin Abdillah ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sahabat Jabir bercerita bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki itu mengatakan, bagaimana pendapatmu, maksudnya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sholat 5 waktu, sholat yang wajib, kemudian berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga? Jadi ibadahnya minimalis. Nah, ini sangat menarik begitu ya. Bagi kita yang banyak kesibukan ya, ini kabar gembira. Ibadah minimalis tapi tetap bisa masuk surga. Amin ya. Jadi ada salah seorang laki-laki, dalam syarahnya dijelaskan laki-laki ini namanya Nu'man Al-Khuzai. Dia ini sahabat yang ikut perang Badar dan syahid dalam perang Uhud. Gitu ya.
Nah, Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah, seandainya aku hanya sholat wajib 5 waktu, ya, tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak sholat witir, tidak sholat sunnah yang lainnya, kemudian aku puasa juga hanya puasa Ramadan, ya, tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa Ayyamul Bid, tidak puasa apalagi ya Arafah, pokoknya puasa-puasa sunnah, tidak, hanya yang wajib. Kemudian aku menghalalkan yang halal. Kata Imam Nawawi dijelaskan, menghalalkan yang halal artinya melakukan sesuatu setelah meyakini sesuatu itu halal. Kemudian mengharamkan yang haram, artinya kalau sudah tahu itu haram maka dia akan menjauhinya. Hanya itu. Sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, gitu. Kemudian tidak melakukan yang haram dan melakukan yang halal. Hanya itu. Apakah bisa masuk surga? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, iya, bisa masuk surga. Nah itu. Nah kemudian para ulama memberikan penjelasan, ya, dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Penjelasan dari para ulama pertama, para ulama menjelaskan bahwa para sahabat itu adalah orang yang sangat antusias untuk masuk surga. Jadi dalam banyak kesempatan para sahabat banyak yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk surga? Dan ternyata Rasulullah itu memberikan jawabannya itu beragam, tergantung siapa yang bertanya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan agar aku masuk surga? Kan ada jawaban Rasulullah, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, bagimu surga. Ada yang jawabannya begitu. Ketika ada yang bertanya, Rasulullah, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Jangan marah, nanti kamu masuk surga. Orang itu nanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Jangan marah, nanti kamu masuk surga. Tapi ketika ada sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk surga? Ada jawabannya Rasulullah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim. Ada yang jawabannya begitu. Ada juga jawabannya, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Berpuasalah. Ya, jadi macam-macam jawabannya. Ternyata kata para ulama, kenapa Rasul jawabnya berbeda-beda, bermacam-macam? Bergantung siapa yang bertanya. Jadi Rasulullah itu sangat memahami karakter dan perilaku para sahabatnya. Orang ini temperamental, emosional, gak sabaran. Ketika dia bertanya, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Jangan marah. Nah, karena orangnya ternyata itu temperamental, ya, tidak bisa menahan emosi, meledak-ledak dan seterusnya. Pesan itu, jangan marah. Ya. Nah, termasuk pernah juga ada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan kebiasaan saya, mendeman, gitu ya, orang hobi mabok, hobi berjudi, dan dosa-dosa yang lainnya. Saya belum bisa meninggalkan semua itu, tapi saya pengen masuk Islam. Boleh nggak? Bisa nggak? Boleh. Syaratnya cuma satu, kamu jujur. Nah, cuma begitu saja, kan begitu ya. Nah, tetapi karena orang itu setiap hari ketemu Rasulullah, ya. Kan orang kalau sudah masuk Islam kan pengennya dekat dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah, ya. Setiap kali ketemu Rasul ditanya, kamu habis dari mana? Ya. Awalnya tanpa sungkan, tanpa beban dia menjawab, habis mendem, begitu ya. Ya biasa saja, Rasul gak marah, gitu ya. Tapi kan sering ketemu dengan Rasul dan Rasul selalu bertanya begitu. Lama-lama kan sungkan, lama-lama kan gak enak, gitu ya. Akhirnya dengan sendirinya meninggalkan, gitu ya. Nah, dari berbagai macam peristiwa
yang terkait dengan hal ini ya, ini bisa disimpulkan bahwa agama itu mudah ya. Sikap Rasulullah memberikan jawaban yang beragam kepada para sahabat ya, ini menunjukkan agama itu mudah, agama itu disesuaikan dengan orangnya. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Kemudian dalam Al-Baqarah 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian kesusahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Sekali-kali ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya, termasuk kita ya, pada saat kita sudah berhijrah, berubah menjadi lebih baik, kita sudah lama berubah menjadi lebih baik, kemudian ada teman kita yang baru belajar berubah untuk menjadi lebih baik, itu standarnya jangan disamakan dengan standar kita yang sudah lama, kan begitu ya. Jadi disesuaikan bertahap, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu kan suka rewel gitu ya, menerapkan apa yang sudah kita lakukan, mengharuskan ya, dilakukan juga oleh teman kita yang baru belajar menjadi orang baik. Ya, itu tidak boleh begitu ya, karena Rasulullah juga memberikan contoh seperti itu, gitu ya. Nah, termasuk dalam hadis ini ya, ketika Nu'man bertanya tentang dirinya kepada Rasulullah ya, ya Rasulullah, saya cuma akan melaksanakan sholat 5 waktu, cuma akan berpuasa Ramadan ya, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak akan menambah apapun selain itu. Terang-terangan Nu'man mengatakan tidak akan ya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Apakah saya bisa masuk surga hanya dengan itu? Rasul menjawab iya, gitu ya, bisa masuk surga. Nah, dalam tafsir hadisnya ini dijelaskan ya, kenapa Rasulullah memberikan jawaban seperti itu kepada Nu'man ya. Padahal kewajiban di dalam Islam, rukun Islam saja ada yang tidak disebutkan ya. Bayar zakat, pergi haji, kan tidak disebutkan di situ ya. Ya. Nah, ternyata dalam tafsir hadisnya itu dijelaskan kenapa Rasul tidak menyinggung kewajiban berzakat, kewajiban berhaji, gitu ya. Ada 3 kemungkinan ya saat itu. Pertama, bisa jadi Nu'man saat itu, pada saat bertanya itu baru masuk Islam, gitu ya. Nu'man masih newbie, kan begitu ya, masih baru masuk Islam, gitu ya. Sehingga ya Rasulullah tidak ingin membebani Nu'man ya, supaya Nu'man nyaman dulu dengan Islamnya, gitu ya. Supaya tidak menganggap Islam itu susah, Islam itu berat, disesuaikan dengan kemampuan. Itu pertama ya. Bisa jadi dia baru masuk Islam. Yang kedua, kenapa tidak menyebutkan kewajiban zakat, kewajiban haji, gitu ya. Yang kedua penyebabnya ya, bisa jadi Nu'man ya, memang belum berkewajiban berzakat, gitu ya. Dia miskin ya, tidak menjadi orang yang wajib zakat. Dan Nu'man belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji ya, karena memang belum punya kemampuan ya untuk melaksanakan. Makanya diiyakan oleh Rasulullah. Itu alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga ya, kata para ulama, bisa jadi saat Nu'man bertanya itu belum ada kewajiban untuk berzakat, belum ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Bisa jadi begitu ya. Nah, jadi banyak kemungkinan gitu ya.
Ada 3 ya. Jadi yang pertama, bisa jadi Nu'man baru masuk Islam. Yang kedua, bisa jadi Nu'man belum berkewajiban zakat, belum berkewajiban haji. Yang ketiga, bisa jadi saat bertanya belum diwajibkan, belum ada syariat untuk berhaji, belum ada syariat untuk berzakat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwa komitmen terhadap berbagai kewajiban dan larangan itu menjadi kunci keselamatan. Kita komitmen dengan kewajiban dan larangan itu menjadi kunci keselamatan kita. Melaksanakan yang diwajibkan dan meninggalkan yang dilarang itu menjadi kunci selamat. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nu'man di sini, ya. Dia hanya mau sholat wajib, puasa wajib, setelah itu menghalalkan yang halal, artinya hanya mau melakukan sesuatu yang memang hukumnya jelas halal. Mengharamkan yang haram, artinya kalau ada sesuatu yang sudah jelas haram, maka dia akan meninggalkannya dan tidak akan melanggarnya. Nah, kata Rasulullah, ini kunci selamat, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, Imam Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang bisa dimasuki dari mana saja yang dia kehendaki. Kemudian Rasulullah membaca ayat surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dan kata Rasulullah, ada 7 dosa besar, ya. Jadi kalau kita melaksanakan yang wajib, ya, kemudian meninggalkan yang diharamkan, maka pasti masuk surga, ya. Ada 7 dosa besar yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama berzina, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga sihir, yang keempat menuduh orang baik melakukan zina, yang kelima membunuh dengan sengaja, yang keenam riba, yang ketujuh lari dari medan perang, ya. Nah, itu 7 dosa besar, ya, yang harus dihindari, ya. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban kemudian meninggalkan dosa dan larangan, maka disitulah kunci keselamatan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Pada saat kita mendapatkan musibah, ya, itu bisa jadi karena kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada larangan yang kita langgar. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa diri kalian itu disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Nah, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian, ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang urgensi dari sholat dan puasa, ya. Pentingnya sholat dan puasa, ya. Jadi Nu'man, ya, dalam hadis ini menanyakan perihal sholat wajib, ya. Ia menunjukkan secara jelas bahwa sholat wajib adalah sesuatu yang betul-betul tertanam dalam jiwa para sahabat, sesuatu yang mereka pandang sangat penting, ya. Makanya kita banyak mendengar hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa sholat itu merupakan ibadah pertama dan utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Rasulullah juga mengatakan sholat ini menjadi pembeda
antara seseorang itu muslim atau kafir, gitu ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah ya, kita harus betul-betul memperhatikan ya sholat 5 waktu ya. Bagaimana hukumnya kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu ya, sholat wajib yang 5 itu. Nah ini ada 2 hukumnya. Jika seseorang meninggalkan sholat wajib karena mengingkari kewajibannya, juga tidak mengakui bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang fundamental dalam Islam, maka ia dihukumi kafir dan murtad. Ada orang nggak sholat, kamu kenapa nggak sholat? Ngapain sholat? Sholat itu nggak wajib. Nah, ketika dia mengatakan sholat itu nggak wajib, ya, sehingga dia bebas meninggalkannya, ya, maka dia hukumi kafir, dianggap sudah murtad. Nah, kalau dalam hukum Islam ya, orang yang seperti ini pertama disuruh bertobat dulu ya. Orang yang seperti ini mengatakan sholat tidak wajib, kemudian dia tidak melakukan sholat ya, pertama disuruh bertobat. Kalau disuruh bertobat tidak mau, maka dihukum dibunuh dalam Islam ya. Kalau dalam hukum Islam gitu ya, hukuman mati ya. Dan setelah dihukum mati, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak boleh dikubur dalam pemakaman umat Islam ya, karena dihukumi murtad. Itu yang pertama ya, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat tidak wajib. Hukum yang kedua, jika meninggalkan sholat hanya karena malas ya. Mas, kenapa nggak sholat? Aras-arasan. Tapi sampai ngerti itu sholat itu wajib, yo paham. Dan saya meyakini sholat itu wajib, tapi saya malas ya, gitu. Nah, kalau meninggalkan sholat hanya karena malas, masih dihukumi sebagai orang Islam, tapi fasik. Fasik itu artinya berdosa ya. Nah, lalu bagaimana tindakan hukumnya ya. Para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, orang yang meninggalkan sholat karena malas langsung dipenjara dan diberi hukuman cambuk. Nggak sholat, alasannya malas, tapi masih menganggap sholat itu wajib, dipenjara itu. Kemudian dipenjara, di dalam penjara dihukum cambuk sampai dia mau melakukan sholat. Kalau tetap tidak mau sholat, ia tetap ditahan, tetap dipenjara ya, karena bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Kalau pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kan mazhab itu kan ada 4 gitu ya. Menurut madhab Hanafi atau Abu Hanifah tadi ya, langsung dipenjara dan dicambuk. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, orang yang seperti itu diminta untuk bertobat saja, tidak dipenjara. Tapi kalau tidak mau bertobat, lebih dahsyat, langsung dibunuh ya. Tidak dipenjara, disuruh tobat, tapi kalau tidak mau tobat, dibunuh ya. Tapi tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur dalam pemakaman Islam ya. Itu terkait dengan sholat gitu ya. Kemudian begitu pula halnya dengan puasa ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang urgensi puasa ya. Puasa itu sama dengan sholat hukumnya itu. Kalau ada orang meninggalkan puasa karena menganggap puasa tidak wajib, itu sudah dihukumi murtad, sudah dihukumi kafir. Tapi kalau dia meninggalkan puasa hanya karena aras-arasan puasa ya, alasannya tidak kuat dan seterusnya gitu ya, maka dihukumi fasik ya. Fasik itu artinya berdosa ya. Tapi dalam penjelasan di dalam kitab ini ya,
Tidak ada konsekuensi sampai di penjara, ya. Tapi hanya disuruh bertobat dan disuruh melaksanakan puasa. Nah, teman yang dirahmati Allah, ya. Kemudian di dalam syarah hadis ini dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan ibadah. Itu adalah iman. Iman kepada Allah, kepada para rasul, kitab, malaikat, hari akhir, dan qada qadar, ya. Ketika ada orang sudah mengimani semua rukun iman, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, lalu dia mati, maka dia pasti masuk surga. Sekalipun dia tidak menjalankan perintah dan tidak melanggar larangan, nggak sholat, gitu ya. Tapi tidak sholatnya bukan karena meyakini sholat tidak wajib, ya. Bahkan dia ada hadis itu, tapi tidak ada di sini, ya. Berzina, pernah mencuri, ya. Tapi dalam hatinya tetap ada la ilaha illallah, itu tetap masuk surga. Adapun meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, itu hanya menghalangi seseorang masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu untuk menentukan seseorang ini masuk surganya, mampir dulu ke neraka, atau langsung masuk surga, gitu ya. Makanya ada hadisnya sebagaimana di sini, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masih meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Wa in zana wa in saroko, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah korupsi, tetap masuk surga. Adapun dosa-dosa yang dia lakukan, itu hanya menjadi penghalang untuk masuk surga tanpa disiksa di neraka terlebih dahulu, gitu. Jadi amal kita itu, ya, kita melakukan perintah, meninggalkan larangan, itu untuk menentukan kita masuk neraka dulu atau langsung masuk surga. Kita di nerakanya sebentar atau di nerakanya lama, itu ditentukan oleh sebanyak apa kita menjalankan perintah dan sebanyak apa kita meninggalkan larangan, ya. Jadi itu kabar baiknya. Selama kita masih beriman kepada Allah, ada la ilaha illallah dalam diri kita, kita masih masuk surga. Ini kabar baiknya, kan begitu ya. Sekalipun sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, itu kabar baiknya, ya. Tapi apakah ibadah itu tidak penting? Tentu tetap sangat penting. Karena ibadah yang kita lakukan itu untuk menentukan masuk surganya itu mampir dulu ke neraka atau tidak. Di nerakanya sebentar atau lama, itu ditentukan oleh amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis ini juga dapat kita pahami bahwa pelaksanaan amalan-amalan sunnah, ya, itu adalah tambahan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim itu boleh meninggalkan amalan tersebut, ya. Demikian juga masalah-masalah yang bersifat mubah dan makruh. Sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Tetapi kalau ada orang meninggalkan sunnah karena mengingkarinya, tetap itu dihukumi berdosa, ya. Dia meninggalkan ibadah sunnah karena mengingkarinya, menganggap itu bukan sunnah, menganggap itu bukan ajaran Rasulullah, itu tetap berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah tapi tetap menganggap bahwa itu sunnah, maka dia tidak berdosa, ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, ya, ini banyak
sekitar kita ya, terutama dalam dunia kajian gitu ya, dalam dunia hijrah ya, banyak orang-orang yang berkomitmen melaksanakan sunnah ya, tetapi dia kadang-kadang memaksa orang lain melakukan hal yang sama sebagaimana yang dia kerjakan. Padahal sunnah adalah sunnah. Sunnah itu bukan wajib ya. Tapi saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya menyepelekan sunnah, bukan. Tapi saya ingin mendudukkan masalah itu sesuai dengan posisinya. Nggak boleh kita mewajibkan sesuatu yang sunnah itu, karena yang menentukan sunnah atau wajib itu syariat, bukan kita gitu ya. Nah, banyak orang yang meninggalkan yang wajib hanya karena ingin komitmen dengan yang sunnah ya. Seperti halnya memaksa temannya untuk melaksanakan sunnah, padahal untuk menjaga hubungan baik itu hukumnya wajib. Memaksa orang melakukan sunnah dengan mengabaikan yang wajib, nah itu tidak boleh ya. Teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau yang meninggalkan sunnah itu sifatnya individu ya, itu masih dimaklumi. Tapi kalau yang meninggalkan sunnah itu satu komunitas atau satu daerah, maka komunitas atau daerah itu dalam syariat Islam itu harus diperangi. Seperti mungkin panjenengan pernah dengar ada aliran ingkarus sunnah ya, ada itu aliran dalam Islam, ingkarus sunnah. Jadi mereka itu hanya mau menjalankan Islam berdasarkan Al-Quran, tidak mau menggunakan hadis. Nah, ini harus dicegah, harus diperangi, harus dihukum gitu. Ingkarus sunnah ya. Dia hanya mau menjalankan Islam hanya berdasarkan Quran, tidak mau berdasarkan hadis. Itu aliran ingkarus sunnah ya. Jadi kalau satu daerah meninggalkan sunnah gitu ya, maka itu harus diperangi ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam syarah hadis ini juga dijelaskan bahwa sebagaimana yang tadi sempat saya singgung, halal dan haram itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketentuannya ya, bukan dari manusia ya. Jadi kita tidak boleh ya, mengatakan sesuatu itu halal kalau memang diharamkan oleh Allah, dan sebegitu pula sebaliknya, kita tidak boleh ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam soal Maidah ayat 87, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanya teman saya dirahmati Allah, ketika ada umat Islam yang meninggalkan sesuatu yang halal ya, kalau dia meninggalkan sesuatu yang halal itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang halal dengan dalih mengharamkan sesuatu itu, maka itu yang dilarang. Seperti siapa yang meninggalkan sesuatu yang halal? Para ulama sufi ya. Ulama sufi gitu ya, meninggalkan makan daging ya. Padahal daging itu halal gitu ya. Kenapa mereka meninggalkan makan daging? Karena memakan daging itu bisa membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin lupa kepada Allah. Kalau makan enak itu kan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ulama sufi meninggalkan makan daging, meninggalkan makan enak karena takut lupa kepada Allah. Tapi kalau kita manusia modern meninggalkan makanan halal bukan karena beribadah pada Allah, tapi biasanya karena kesehatan ya. Kenapa nggak makan daging? Takut kolesterol begitu ya. Kenapa nggak makan durian? Takut kolesterol dan seterusnya gitu ya.
Nah, itu perbedaan ulama dengan kita. Selama kita meninggalkan yang halal bukan dalam rangka mengharamkan, maka masih dihukumi tidak ada masalah, ya. Tapi kalau meninggalkannya dengan menganggap itu haram, maka itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke masalah utamanya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita komitmen dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, sekalipun kita tidak menambah dengan yang sunnah, asal komitmen yang wajib dilaksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, insya Allah itu sudah bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pengantar materi ya, saya kira cukup. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo dipersilakan.